Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sami'atu Rasulullah yaqul. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, pembelaan. Syafaat itu pembelaan, penolong ya. Kepada siapa? Li ashabi, kepada yang membacanya. Jadi Quran yang kita baca itu nantilah yang akan membela kita di hari kiamat. Belum sampai hari kiamat, di dalam kubur udah akan menerangi kubur kita nanti. Maka kita banyak-banyak membaca Al-Quran, dilatih dengan mengistiqomahkan, membuat khataman bersama setiap minggu, berharap besar semoga nanti kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat Al-Quran. Juga riwayatnya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, iri ya. Illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Urusan harta kok iri nggak boleh. Urusan istri dua kok iri ya nggak boleh ya. Yang boleh itu dua perkara. Boleh kita iri kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang dikasih oleh Allah Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaqumu bihi, yang dia itu yaqumu bihi ana al-laili, dibawa sholat maknanya. Ya malam hari, ya siang hari. Quran yang dia miliki itu loh dibawa sholat. Walaupun hanya apal Yasin dibawa sholat, apal ayat kursi dibawa sholat, apal sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu dibawa sholat. Nah, itu loh yang harus kita iri. Ada orang yang sholatnya lama sekali. Nah, itu yang harus kita iri. Baca Quran betah, malam hari betah, siang hari betah. Kayak begini mungkin banyak orang yang menyawang kita, melihat kita, kok iri dia. Nah, itu loh yang perbuatan yang benar. Iri kepada orang yang dikasih Al-Quran, yang dia baca malam hari ya siang hari. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang dikasih harta melimpah banyak, kemudian dia tasarrufkan, dia infakkan siang hari dan malam hari untuk agama. Nah, itu kita juga boleh iri kepada orang-orang yang seperti itu, yang suka infak korban hartanya buat agama. Yang mintelin anak juga bagian dari agama juga, buat pesantren, madrasah, buat sekolah, jalan, apa aja yang kaitan dengan agama itu juga masuk orang-orang yang dikasih kelebihan harta kemudian diinfakkan. Maka di dalam kita membaca Al-Quran itu juga diantaranya banyak adab-adab yang harus kita perhatikan. Yang kita mau baca ini diantaranya adabnya adalah idza kana yaqra'u masyan famarra 'ala qaumin. Kalau lagi baca Al-Quran, jalan papasan sama orang, yang dia buat apa gitu. Yustahabu ayyaqta'al qira'ah, disunahkan dia untuk memotong bacaannya. Jadi baca Al-Quran nggak harus melihat, hafalan juga hukumnya membaca. Jadi membaca dengan hafalan, membaca dengan melihat. Kalau membaca dengan melihat kok jalan ya nggak sopan. Yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Lah kok melewati orang banyak, kerumpulan orang banyak, maka yang disunahkan dia
berhenti dulu bacanya, kemudian yusallimu alaihim, salam kepada mereka. Tumerji ila qiraah, kemudian balik lagi baca Al-Quran. Walau a'ada ta'awud karena hasanan, umpama dimulai lagi baca ta'awud, bagus. Jadi diputus bacaannya, kemudian salam kepada orang yang kita lewati itu, kemudian balik lagi baca, umpama dimulai ta'awud, itu bagus. Walau karena yakra'u jalisan famaru alaihi wairu, kalau umpama dia baca duduk, kemudian ada orang yang papasan sama dia, itu. Maka ini Imam Abul Hasan Al-Wahidi belum mengatakan al-aula tarkus salam alal qori. Kita nggak boleh salam kepada orang yang baca Quran. Ya. Apalagi salaman, biasa kan kita kan datang salaman, ganggu banget sama yang baca. Asik kepontal-pontal Pak warna bacanya mana tadi ya? Nah itu. Ini kalau Imam Abul Hasan Al-Wahidi beliau mengatakan tarkus salam alal qori, yang lebih baik itu nggak usah salam apalagi salaman gitu loh. Kenapa listigoli pitilau? Karena dia lagi sibuk baca Quran, jangan diganggu. Fa'in salamu alaihi insan kafahu ar-raddu bil isyarah. Umpama ada yang salam padanya, ya nggak apa-apa, kita jawab salamnya, tapi salamnya pakai isyarah. Itu aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau Pak Warna lagi datang salam assalamualaikum, itu aja nggak apa-apa ya. Dengan isyarat. Fa'in arad bilafzi, kalau umpama mau jawab pakai lafaz ya nggak masalah, nggak apa-apa. Kan tadi dikatakan yang lebih baik, umpama kita jawab ya boleh-boleh aja. Sumastana falisti'adah wa'awada atilawah, kemudian dia ngulangi baca ta'awud lagi, ngulangi baca lagi. Jadi yang dibaca tadi ya dibaca lagi, dimulai dengan ta'awud. Wa hadza alladzi qalahu dhaif. Ini juga bisa ada yang mengatakan ini pendapat yang lemah. Yang jelas wujub raddi bil lafzi. Yang pendapat yang jelas itu tetap wajib jawab salamnya itu dengan diucapkan, dilafadzkan ya. Faqad qala ashabuna idza sallama ad-dakhil yaumal jum'ah halal khutbah. Ya. Ini kalau ada orang masuk masjid pada hari Jumat kok salam, assalam, lagi khutbah loh ya. Kok ada yang masuk masjid assalamualaikum ya. Maka ini jawabnya hukumnya apa? Ya. Kan di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib jawab salam. Maka fa idza qalu hadza fi halil khutbah ma'al ikhtilaf fi wujubil insat. Kalau kejadian seperti ini ya, ketika khutbah saja yang ada yang mengatakan wajib mendengarkan khutbah ya kan. Maka ini aja bahasanya masih raddus salam, dibolehkan untuk jawab salam. Baca Quran itu kan boleh berbicara gitu loh. Kalau lagi khutbah bicara kan haram, ya kan? Wajib dengarkan bicara haram. Nah kalau baca Quran, kalau umpama dia ngajak ngomong kita tutup, kemudian nganu kan boleh, ya kan? Ya. Maka di sini la yahrumu al kalam fiha bil ijma aula ma'ana raddus salam wajib bil jumlah. Maka kalau lagi baca Quran, kok ada yang salam, kita jawab ya tetap dihukumi wajib jawab, ya gitu. Di wong yang Jumatan saja wajib mendengarkan khutbah, haram berbicara aja masih dihukumi wajib jawab. Lah apalagi baca Quran, ya kan? Maka itu kalau ada yang salam juga di sini ada yang mengatakan tetap wajib jawab salam. Ya. Kalau yang pertama tadi kan yang lebih utama jangan salam yang datang. Kalau umpama jawab boleh-boleh aja. Pakai isyarah juga boleh gitu. Tapi kalau yang kedua ini tetap dia berkewajiban untuk jawab salam. Wa amma idza atasa fi halil qira'ah fa innahu yustahabu ayyaqul alhamdulillah.
lagi tengah baca Quran kok bersin, maka tetap dia disunahkan untuk baca alhamdulillah. Wa kadzalau kana fi shalah. Nah, ini yang pendapat ini yang apa kita nggak pakai ya. Kalau kalian di dalam fikih itu kalau umpama kita lagi sholat kok wahing langsung alhamdulillah, malah sampingnya bilangnya yarhamukallah pisan, batal sholatnya ya. Kalau di sini nggak batal ya, tapi ini kita nggak pakai ya. Jadi kita tetap ngambil yang di fikih. Jadi kalau lagi sholat wahing bersin itu jangan baca alhamdulillah, yang dengar juga jangan baca yarhamukallah. Nanti kalau setelah salam baru alhamdulillah, kemudian yang dengar juga yarhamukallah. Tertibnya seperti itu. Ya, kayak Nabi itu ketika habis dari qadhaul hajat belum wudu, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diem nggak jawab. Karena Nabi belum suci, belum ambil air wudu. Selepas ambil air wudu baru Nabi jawab salamnya orang salam tadi. Nah, jadi boleh ditunda jawabnya. Ya. Walau sami'a al-mu'adzina qata'al qira'ah. Lagi baca kok azan, ditutup. Shadaqal adzim boleh, kemudian nanti dengarkan azan dulu dilanjut lagi. Ya, jadi kalau dengar azan itu baca Al-Qur'an itu berhenti dulu, dengerin azan dijawab. Ini yang baca Quran, apalagi yang ngobrol. Ya kan? Kok malah sengaja ngobrol nggak diputus? Nah, ini yang salah. Ya, jadi ketika ada azan, maka itu membaca Al-Quran aja itu sunnahnya itu diam, didengarkan itu azan, stop, kemudian nanti dilanjut lagi. Nah, ini bagian daripada adab ketika kita itu membaca Al-Quran. Walaupun sedikit, kecil, tapi ini juga penting untuk kita ketahui, sehingga kita itu membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi adabnya di dalam membaca itu kita tunaikan, sehingga kualitas dalam membaca Al-Quran pahalanya bertambah. Al-Fatihah.